Hai guys, selamat datang kembali di podcast Learning Journal bersama saya Aryandi Ngelhar Ketanggung. Dan di chapter kedua kali ini saya akan coba sharing terkait pembelajaran mengenai materi analisis isu kontemporer yang diampu oleh Widya Iswara Bapak Sudirman Yahya. Dan dalam pembelajaran kali ini, Widya Iswara tetap mengajak para peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi terkait pembahasan materi. Salah satu pertanyaan yang awalnya disampaikan yaitu terkait apa definisi dari isu itu sendiri. Dan seperti kita ketahui bersama, isu adalah sebuah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, namun juga bisa berarti sebuah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, atau bisa disebut sebagai kabar angin. Dan kami juga mendiskusikan beberapa isu-isu faktual yang terjadi di Indonesia. Dan dalam materi sendiri sebenarnya sudah disodorkan beberapa isu yang bisa dikatakan cukup viral yang terjadi di dunia. Di antaranya isu korupsi, kemudian narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Dan sebagai ASN, dituntut untuk memiliki kesiapan dalam menanggapi isu-isu yang terjadi. Dan ASN harus memiliki setidaknya 6 modal dalam menghadapi isu tersebut, diantaranya modal secara intelektual, kemudian modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan secara fisik atau jasmani. Dan untuk menganalisis isu tersebut, terdapat 3 kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi untuk penetapan isu. Yang pertama, kemampuan environmental scanning, kemudian problem solving, dan berpikir analisis. Untuk alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas, itu sebenarnya ada banyak jenisnya, namun dalam pembelajaran kali ini diutarakan ada 2 kriteria penetapan isu yang berkualitas. Yang pertama, melalui teknik AKPL atau singkatan dari aktual, kehalayakan, problematik, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Dan layak atau kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu lainnya yaitu dengan menggunakan kriteria USG yang merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgensi artinya seberapa mendesak sesuatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Dan selanjutnya diutarakan ada beberapa alat bantu lainnya untuk menganalisis isu yang sudah disajikan. Misalnya alat bantu mind mapping, kemudian fishbone diagram, dan analisis SWOT. Nah, mind mapping sendiri adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Dan kemudian fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Dan terakhir, SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman, yang kemudian disingkat SWOT. Dan itulah materi yang kami pelajari, dan besar harapan kami selesai mempelajari materi analisis isu kontemporer ini,
para ASN bisa memiliki kesiapan dalam menanggapi isu dan juga tidak hanya kesiapan tapi juga mampu memberikan solusi yang tepat dan cepat supaya isu tersebut tidak berlarut-larut. Oke, demikian. Terima kasih.